Julian benar-benar sedih guys atas kematian dari Loli. Kenapa? Karena andai saja dia tahu bahwa pada waktu itu kalau misalkan ya hal ini terjadi jika Loli itu meninggal, maka dia tidak akan mengungkapkan dan bikin onar di tempatnya Romi. Kenapa? Karena memang walau bagaimanapun di situ Julian tidak menginginkan kematiannya Loli. Kasihan Loli itu harus jadi korban ya kan gara-gara kebohongan dari Romi sehingga menyebabkan keributan di tempatnya dan pada waktu itu anaknya Loli justru jatuh dan meninggal. Dan di situ nih guys ya, ketika ya Julian itu pergi ke makamnya Loli dan dia benar-benar menyesal atas kematian Loli gara-gara Julian mengungkapkan kebenaran fakta bahwa Loli adalah anaknya, ya kan? Romi otomatis membuat Yuda itu tahu yang sebenarnya bahwa ternyata kematian Loli itu gara-gara Julian dan otomatis membuat Yuda semakin marah dan semakin ingin balas dendam kepada Julian. Karena apa? Yuda benar-benar sayang banget kepada Loli semacam itu. Dan kemudian sementara itu nih guys ya, Bulan benar-benar sangat sedih dan kecewa kepada suami yang jauh lebih mentingin Dania dan Dania merasa pede nih guys. Kenapa? Karena dia jauh lebih dicintai oleh suaminya Wulan, yaitu Romi. Ternyata jauh lebih cinta ke Dania semacam itu dan otomatis di situ nih guys ya Wulan tidak terima terhadap ucapannya Dania semacam itu. Nah sementara ya Pak Gunawan berusaha untuk mengungkapkan kebenaran bahwa Dania adalah kakak dari Safira. Nah namun sayangnya nih guys ya Dania hingga titik ini tidak percayakan hal itu karena walau bagaimanapun dia tetap benci kepada Safira yang telah membuat anaknya meninggal semacam itu. Dalam hal ini, Dania masih saja menyalahkan Safira atas kematian anaknya Loli semacam itu loh guys. Dan dia juga tidak menerima kenyataan bahwa Safira adalah adik dia semacam itu loh guys. Dan itulah yang susah ya untuk diungkapkan oleh Pak Gunawan sejak awal dan hingga detik ini pun ketika Pak Gunawan berusaha untuk mengungkapkan kebenarannya bahwa Dani adalah kakak dari Safira bahkan hingga detik ini memang tidak dipercaya oleh Dania maupun Safira semacam itu. Kematian Loli yang tragis nih guys membuat Dania benar-benar sangat sedih banget nih guys. Karena apa? Dia belum bisa membuat anaknya bahagia. Lebih baik anaknya marah kepada Dania daripada dia ditinggal selamanya oleh anaknya Loli semacam itu. Jadi benar-benar Dania sangat-sangat histeris melihat kematian dari anaknya semacam itu. Nah sementara Wulan benar-benar sedih juga nih guys. Kenapa? Karena dia melihat sendiri bahwa suaminya jauh lebih condong cinta ke Dania ketimbang istri pertamanya Wulan semacam itu. Makanya di situ Wulan tak kuasa dan dia pengen pulang saja semacam itu. Namun menurut Safira lebih baik dia akan ke makamnya ya kan anaknya Loli semacam itu karena walau bagaimanapun Loli itu bagian dari keluarga. Begitupun dengan mama ya Gina yang berpikiran bahwa lebih baik kan ini masih duka, kenapa tidak di sini aja semacam itu loh. Namun ternyata di situ nih guys ya Tante Wulan sudah tidak kuasa nih guys karena walau bagaimanapun dia tidak bisa melihat kemesraan ya suaminya Romi yang lebih cinta kepada Dania sehingga membuat Wulan ini sangat histeris banget semacam itu loh guys. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang sendiri. Namun menurut Julian tidak perlu untuk pulang sendiri, biarkan untuk masalah di sini diurus oleh karyawannya kantornya dia semacam itu. Jadi, Julian sudah mempersiapkan anak buahnya kantor untuk mengurus semua ya, membantu terkait pemakamannya Loli dan nanti akan memberitahu di manakah Loli akan dimakamkan semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada juga Bulan yang benar-benar sangat sedih banget nih guys. Maka dari itu nih guys, Julian pengen membawa Bulan itu pulang bersama-sama semacam itu loh guys. Karena apa? Bulan tidak mau melihat kemesraannya Dania dan juga Romi ya. Memang hal ini susah buat Wulan karena di satu sisi bahwa Loli itu meninggal gitu loh dan dia tidak bisa juga menahan perasaan dia yang benar-benar sedih semacam itu. Dan ia pun memang sedih guys atas kehilangan anaknya untuk selama-lamanya semacam itu. Nah Loli ini berusaha untuk dibangunkan oleh Dania namun ternyata nih guys memang tidak bangun-bangun karena sudah meninggal. Namun tentu saja di situ Dania masih belum percaya jika anaknya itu meninggal semacam itu. Bahkan di situ nih guys ya Romi sudah bilang lebih baik dia menerima karena memang kenyataannya bahwa anaknya Loli sudah dinyatakan meninggal, jadi mau nggak mau dia harus terima. Biarkan para suster yang mengurus jenazahnya semacam itu. Namun sayangnya nih guys ya, biarkan Dania sendiri yang mengurus jasadnya, memandikan jasadnya Loli semacam itu. Dan di situ Dania benar-benar sangat histeris. Suaminya Romi tahu betul bahwa saat ini kondisi mentalnya istrinya Dania sedang sedih karena kematian
dari sang anak semacam itu yang membuat Dania benar-benar sangat sedih banget semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, tak kuasa menahan tangis semacam itu buat Dania. Karena apa? Anaknya satu-satunya bisa hidup, yang masih hidup itu seharusnya hidup ya kan. Kenapa? Karena kalau Loli meninggal, lalu bagaimana dengan nasib Dania semacam itu loh guys. Makanya di situ dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia menikah dengan Romi itu pun juga karena Loli semacam itu. Jika Loli sudah tidak ada, maka hal ini membuat Dania semakin marah dan kesal otomatis ya guys ya. Dia benar-benar kesal meratapi nasibnya dan dia tidak mau kehilangan anaknya satu-satunya semacam itu. Dia bertahan hidup itu semua demi Loli semacam itu loh guys. Makanya dia tidak mau kehilangan Loli. Namun ternyata Loli sudah meninggalkan semua orang semacam itu. Bahkan di situ Romi hanya bisa menguatkan Dania nih guys. Dan untuk mengurus semua ya kan, pemakamannya dan lain-lain semacam itu. Dan di situ Bibi dan juga susternya Loli berusaha untuk ya membersihkan ya Lolinya supaya untuk dimandikan nanti semacam itu loh guys. Dan memang di situ nih guys ya, Dania itu tidak mau nih guys ya dibersihkan oleh susternya karena dia bisa melakukan itu sendiri. Karena hingga detik ini Dania masih belum percaya bahwa anaknya itu meninggal. Namun apalah daya dari Dania karena memang anaknya sudah meninggal semacam itu. Dia histeris, dia meratapi nasibnya, kenapa hal ini terjadi di diri dia semacam itu. Namun itu semua sebenarnya adalah kesalahan dari Dania yang sejak awal. Andai saja dia mengungkapkan kebenaran bahwa Loli adalah anaknya Romi dengan Dania, maka ini tidak akan pernah terjadi sebenarnya. Karena ya di meninggalnya Loli saja dia tidak tahu ayah kandungnya siapa, namanya siapa. Karena di pikirannya Loli ayahnya itu adalah Julian bukan Romi. Padahal Romi jelas-jelas adalah ayah kandungnya. Dan ini kebenaran yang harusnya diungkapkan sebelum Loli meninggal. Dan sementara itu nih guys ya, ada Romi yang ditelepon oleh anak buahnya Mona, di mana dia bertanya apakah janji hari ini ketemuan dengan Mona dan lain-lain semacam itu. Namun sayangnya hari ini tidak bisa dikarenakan anaknya meninggal dunia. Dan setelah mendapati tahu bahwasanya anaknya Romi itu meninggal dunia, otomatis membuat ya di situ stafnya Mona mengabarkan kepada Mona bahwa anaknya ya Romi itu meninggal dunia. Dan karena sudah tahu bahwa anaknya itu meninggal dunia nih guys, anaknya Romi meninggal dunia, kemudian di situ nih guys ya, Mona berkeinginan untuk memberikan karangan bunga ya yang bertuliskan bahwa bela sungkawa atas kematian dari anaknya Romi dan juga Wulan. Jadi di pikirannya ya, di pikirannya Mona itu yang meninggal adalah anaknya Wulan, Ajal. Padahal Ajal masih hidup, yang meninggal itu Loli. Pada awalnya masih belum sadar guys terkait kematian dari Loli semacam itu, bahwa Loli itu juga anaknya Romi semacam itu. Sementara Tante Gina benar-benar sangat sedih. Kenapa? Karena Loli itu sudah dianggap cucu oleh Tante Gina semacam itu. Dan kepergian Loli ini memang benar-benar membuat seluruh keluarga, seluruh kerabatnya, orang yang pernah mengenal Loli sangat benar-benar bersedih atas kematian Loli. Bahkan Safira pun juga sangat bersedih. Kenapa Loli yang usianya masih muda banget harus meninggal semacam itu. Nah, sementara Wulan yang masih mikirin suaminya yang entah kenapa malah justru lebih mencintai Dania, dan dia melihat sendiri bahwa perlakuan suaminya itu lebih lebih cinta kepada Dania ketimbang dia, istri pertama yang sedang hamil. Andai saja mungkin suaminya tidak menikah dengan Dania semacam itu nih guys, dan mengungkapkan kebenaran bahwa Loli adalah anak dari Romi dan juga Dania, mungkin ini semua tidak akan pernah terjadi dan mungkin Loli hari ini masih hidup. Dan semua ini memang adalah salahnya Dania. Namun sayangnya Dania dan Romi itu tidak pernah menyadari akan kesalahan mereka. Mereka terus menutupi kebenaran bahwasanya Loli adalah anak dari Romi. Dan sementara Julian ini benar-benar sedih nih guys, karena walau bagaimanapun sejak awal dia itu dikatakan bahwa dia adalah ayah dari Loli. Dan setelah mengetahui bahwa Loli bukan anaknya, tentu saja dia sedih. Namun yang jauh lebih sedih adalah ketika Loli itu meninggal. Walau bagaimanapun Loli sudah dianggap seperti keluarganya sendiri walaupun bukan anak kandung dari Julian. Dan dia tahu betul bahwa Julian sedih banget nih guys ketika dia mau menawarkan bantuan kepada Romi dan juga Dania untuk melakukan pemakamannya Loli. Namun sayangnya hal tersebut ditolak oleh Romi dan juga Dania karena Dania sudah benar-benar benci dan tidak suka lagi dengan Julian. Namun ini jadikan pelajaran buat Dania bahwa kebohongan tidak akan lebih baik daripada kejujuran semacam itu.
Julian benar-benar sangat histeris guys. Dia benar-benar meratapi nasibnya dan dia tidak tahu apakah semua ini salahnya Julian. Karena apa? Meninggalnya Loli itu gara-gara Julian mengungkapkan kebenaran Loli itu adalah anak kandung dari Romy. Sehingga terjadi keributan ketika mereka datang dan Loli akhirnya jatuh terus meninggal. Lagi-lagi Julian menyalahkan dirinya walaupun sebenarnya ini tidak 100% salahnya Julian. Julian adalah orang yang pengen mengungkapkan kebenaran dan itu harus terjadi. Namun sayangnya kesalahan dari orang tuanya Loli yaitu Dania dan juga Romy tidak mau mengakui sejak awal bahwa harusnya yang jadi ayah kandungnya adalah Romy. Dan di situ Safira berusaha untuk terus menguatkan suaminya agar dia tegar menjalani semua ini karena ini bukan salahnya suaminya semacam itu. Ya, apapun yang terjadi dengan Loli, ini sudah menjadi suratan takdir. Jadi sudah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Loli itu meninggal semacam itu. Nah, bagaimanapun nih guys ya, di situ memang hal yang sangat sedih banget nih guys. Hal yang sangat sedih di situ diungkapkan oleh seluruh keluarganya. Dan menurut ya Bulan, semua ini terjadi juga sebenarnya salahnya Dania. Karena Dania itu menyimpan kebohongan. Dan Romi itu juga laki-laki yang jahat dan bejat. Andai saja di situ, Romi dan juga Dania tidak sebejat dan sejahat itu. Mungkin Loli saat ini masih hidup. Dan lagi-lagi ya guys ya, bahwa ini adalah kunci kesalahan itu ada pada Dania dan juga Romi yang tidak mengakui kebenaran bahwa Loli adalah anak mereka. Malah mengatasnamakan Julian. Dan seluruh keluarganya diharapkan untuk tidak menyalahkan. Di situ Bulan bilang bahwa ini bukan salah mereka semua, melainkan salah dari suaminya Romi dan juga Dania yang tidak mau mengakui kebenaran semacam itu. Seharusnya kebenaran harus terus diungkapkan, bukan karena kebohongan, mengatasnamakan kebohongan semacam itu loh guys. Dan maka dari itu nih guys, untuk menuju pulang dengan kondisi Julian yang tidak baik-baik saja, akhirnya yang menyopiri itu adalah Safira semacam itu. Sesampainya juga di rumah dia membuat dia sangat stres dan sedih karena dia tahu bahwa kebenaran yang menyatakan bahwa Loli sudah melihat dan dia melihat sendiri bahwa Loli itu meninggal. Kedatangan dia ke tempatnya Loli itu sebenarnya untuk bermain ya guys, untuk have fun bareng bersama dengan Loli. Ya ternyata dia justru tahu ke sana malah Loli itu meninggal dan dia tidak kuasa menahan tangis yang sebenarnya semacam itu. Dan di situ nih guys ada Ray yang melihat sikapnya Yuda yang marah-marah. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaannya Ray semacam itu loh guys. Karena kok datang-datang nangis, marah-marah, membanting sesuatu. Ini ada apa dengan bosnya? Ya kan, nah di Yuda itu sedih karena kematian dari Loli. Pada awalnya Ray belum tahu bahwa Loli itu sudah meninggal, anaknya Dani ya guys. Nah maka dari itu nih guys, memang lebih baik buat ya untuk hal ini itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Yuda. Karena Yuda sudah menganggap Loli itu seperti anaknya sendiri. Benar-benar dia sayang kepada Loli semacam itu. Karena Loli itu anak yang ceria, anak yang baik. Namun kenapa dia harus dipanggil terlebih dahulu semacam itu. Padahal dia pengen bersenang-senang dengan Loli. Kenapa Loli malah meninggalkan dia semacam itu. Memang kepergian Loli memang membuat semua orang yang suka dan sayang kepada Loli benar-benar merasa bersedih atas kehilangan dari Loli semacam itu. Bahkan Om Es Krim sekalipun yang sudah sayang betul karena memiliki kesamaan hidupnya bahwa Loli di masa kecil yang tidak bahagia sama dengan Yuda, membuat dia itu sangat suka banget dengan Loli dan bahkan dia kehilangan Loli untuk selama-lamanya. Kemudian di situ Ray tanya kenapa dengan Yuda. Yuda mengungkapkan bahwa Loli sudah meninggal dunia semacam itu. Nah setelah mendengar kenyataan bahwa Loli sudah meninggal dunia membuat Ray ini juga sedih. Nah Ray ini diminta oleh Yuda untuk ke tempatnya Loli untuk mencari tahu di manakah Loli akan dimakamkan semacam itu nih guys. Karena untuk saat ini Yuda benar-benar pengen menyendiri. Nah sementara Julian ini pengen pergi ke kantor nih guys. Karena walau bagaimanapun dia harus mengabari ke sekretaris dan staff-staffnya di kantor untuk memberikan bela sungkawa atas kepedulian kematian dari anaknya Romi yaitu Loli semacam itu loh guys. Namun sayangnya Safira tidak diperbolehkan untuk ikut karena lebih baik Safira ada di rumah saja menemani Tante Wulan yang sedang histeris dan sedih semacam itu. Nah kemudian di situ akhirnya Safira mengiyakan guys. Nah sementara Pak Gunawan itu sendiri nih guys ya, memang keadaannya dia sedang menyiapkan ya suatu perusahaan atas nama Danisa Mandiri untuk Dania dan juga Safira. Nah di situ mereka semua pada awalnya belum tahu bahwa Loli itu sudah meninggal dunia guys. Dan di situ nih guys ada Mama Lestari yang berusaha tanya kemarin malam
Pak Gunawan itu pulang jam berapa semacam itu. Kemungkinan kata Pak Gunawan itu sekitar pukul jam 1 dini hari dia baru pulang. Dan mengetahui jam 1 dini hari baru pulang membuat Mama Lestari itu sangat khawatir. Seharusnya di situ ya, kalaupun dia pengen pulang pagi, jam 1 pagi atau malam, itu harusnya mengabari Mama Lestari supaya Mama Lestari itu tidak khawatir. Kenapa? Karena Pak Gunawan itu kan punya penyakit jantung. Nanti kalau penyakit jantungnya itu kambuh di mana-mana, nah itu akan lebih repot lagi kalau keluarganya tidak tahu semacam itu. Nah, kemudian di situ Pak Gunawan mengatakan bahwa dia minta maaf karena kemarin memang ketemuan di kafe bersama dengan temannya yang menyatakan dia itu repot banget ketemu dengan teman lamanya hingga berbincang hingga jam 1 dini hari. Padahal secara kenyataannya bahwa sampai jam 1-an itu sebenarnya karena pengen mengurus ya file-file terkait perusahaan baru yang akan disiapkan untuk Dania dan juga Safira atas nama Danisa Mandiri semacam itu. Dan di situ memang di luar pengetahuan dari Lestari. Ya, sementara Pak Romi itu nih guys yang menerima banyak orang yang memang lagi berkunjung takziah ya untuk Loli, di mana Loli yang sudah meninggal dunia. Sementara Dania terus histeris menangis seperti itu nih guys. Air matanya terus keluar kesedihan. Dia terus semacam itu yang tidak terima atas kematian dan berharap ada keajaiban bahwa anaknya itu hidup semacam itu. Namun di situ ya guys ya, susternya pun juga sudah beberapa hari merawat Loli dengan tahu bahwa keadaan Loli itu memang tidak baik-baik saja. Loli anak ceria dan baik, kenapa kok sudah dipanggil secepat ini? Dia masih muda usianya. Makanya dia benar-benar sedih nih guys, karena kalau teringat Loli dia sayang banget dengan Loli. Nah, kemudian sementara itu nih guys ya, ada telepon dari Pak Gunawan nih guys yang menelpon Dania. Nah, di situ ternyata ada susternya, karena susternya menganggap bahwa itu telepon dari keluarganya Dania. Mungkin hal itu penting karena Dania lagi berkabut, dia lagi sedih, makanya dia berusaha untuk mengangkat telepon tersebut untuk memastikan mungkin itu telepon dari orang keluarganya, dan setelah diangkat itu dari suster. Nah, kemudian karena yang mengangkat itu suster membuat ya Pak Gunawan itu bingung, loh ini siapa yang mengangkat. Kemudian itu menjelaskan itu adalah susternya Loli semacam itulah. Terus Danianya kemana? Dania lagi sedih berkabut atas kematian Loli. Ya, pada awalnya di situ nih guys ya, membuat Pak Gunawan itu belum tahu apa-apa nih guys. Namun setelah dia dikasih kabar bahwa ternyata anak yang dimaksud Loli itu meninggal, membuat dia itu sedih. Kenapa? Karena padahal sebenarnya dia sudah mempersiapkan perusahaan atas nama Dania untuk Loli dan juga Safira. Namun sayangnya Loli sudah meninggal duluan semacam itu loh guys. Dan dia benar-benar sangat sedih mengetawakan hal itu. Karena kematiannya Loli itu jatuh ya kan dari kasurnya. Karena dengan background dia yang memang sempat masuk rumah sakit beberapa kali dengan keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena sempat tidak mau dirawat untuk stay di rumah sakit, membuat keadaan dia memang tidak baik-baik saja semacam itu. Nah, di situ nih guys, setelah mendengar kabar bahwa anaknya Loli itu meninggal, membuat ya di situ Pak Gunawan benar-benar sedih dan sangat berkabut, dan dia langsung mengabarkan kepada seluruh keluarganya yang ada di meja makan bahwa Loli itu sudah meninggal dunia. Langsung dia mengabarkan kepada Pak istrinya. Nah, istrinya ini bingung kenapa kondisi dia semacam itu, kok kayaknya ada sesuatu yang pengen diungkapkan. Dan ternyata Pak Gunawan mengungkapkan bahwa ternyata Loli hari ini sudah meninggal dunia, dan berharap kepada Rafael, Mona, dan juga Mama Lestari untuk hadir ke pemakamannya Loli semacam itu. Setelah mendengar kematian dari Loli, membuat seluruh keluarganya sedih dan pengen hadir nih guys. Nah, sementara di situ ada Mona. Mona ini ternyata salah mengirim karangan bunga guys, dimana dia mengirim karangan bunga atas nama anaknya Romi dan juga Wulan Acel. Padahal sebenarnya Acel masih hidup, yang dimaksud adalah Loli, bukan anaknya Wulan. Ya, semacam itu. Mendengar kematiannya Loli membuat semuanya bersedih dan langsung ikut nih guys Pak Gunawan ke tempatnya saat ini ya Loli, karena memang dia sudah diberikan di mana tempat tinggal saat ini, karena sudah dikirimkan alamatnya, sudah di Sherlock ya oleh perawatnya Loli semacam itu. Sementara Wulan yang masih teringat dengan suami yang jauh lebih suka dengan Dania dan cinta dengan Dania, membuat dia benar-benar sedih dan histeris banget semacam itu. Dan kemudian di situ Safira datang dan mengabari kepada mamanya untuk bersiap-siap segera. Karena kenapa? Karena nanti Mas Julian yang akan datang untuk membawa mereka semua untuk ikut takziah ke tempatnya Loli, ikut ke pemakamannya Loli semacam itu. Namun sayangnya nih guys, ketika mau ke pemakamannya Loli, sayangnya buat Tante Wulan itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih sedih melihat suaminya yang melakukan tindak kejahatan kepada dia semacam itu. Takutnya di sana dia malah histeris melihat rasa cintanya suaminya kepada Dania, dan itu tidak akan pernah kuat dia. Dan akhirnya Mama Gina mengizinkan dia untuk stay di rumah saja, dan itu demi kebaikannya Wulan juga. Kasihan dia sedang hamil, histeris, suaminya memang
lagi di luar, tiba-tiba di situ ada orang yang mengirimi karangan bunga nih guys. Dan di situ nih guys ya, pada awalnya membuat Safira bingung kira-kira siapa yang mengirim karangan bunga. Dan kemudian setelah dia menandatangani, ternyata dia melihat di situ ada karangan bunga atas kematian dari anaknya Romi dan juga Wulan. Dan di situ dari Mona Putuwangsa. Dan ternyata karangan bunga itu dilihat oleh Wulan sendiri, membuat Wulan yang sudah melihat kematian bela sungkawanya untuk Romi dan juga Wulan, dari Wulan Putuwangsa membuat dia benar-benar sedih. Kenapa? Karena anaknya Ajal kan masih hidup, yang meninggal itu Loli, bukan anaknya Wulan, semacam itu loh. Kenapa dia bersedia? Karena histeris, anaknya masih hidup dibilang mati oleh Mona. Mona itu salah paham. Dia tidak tahu bahwa Loli itu adalah anak kandung dari Romi yang dimaksud semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Wulan benar-benar sangat histeris, marah, terus menghancurkan karangan bunga tersebut gitu loh, karena salah sasaran. Yang meninggal itu Loli, anaknya Wulan dengan Dania, bukan Wulan dengan anaknya Dania dengan Romi, bukan anaknya Wulan dengan Romi, semacam itu loh guys. Dan di situ langsung pingsan dia guys. Nah, karena dia pingsan histeris melihat karangan bunga tersebut, akhirnya membuat Mama Gina berusaha untuk ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya